Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah para pendengar sekalian, kita akan melanjutkan tafsir dan tadabbur kita yang insya Allah pada hari ini, pada saat ini akan masuk kepada surat Al-Asr. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, bismillah. Surat Al-Asr adalah salah satu surat Makkiyah yang sudah kita ketahui bersama sejak di awal bahwa Makkiyah maksudnya adalah surat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam periode dakwah 13 tahun di Mekah. Surat ini hanya terdiri dari 3 ayat saja, namun memiliki pesan-pesan yang luar biasa. Memiliki sebuah pengaruh yang luar biasa, memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Nah, hanya dengan ayat pertama saja kita sudah akan banyak berprasangka, akan banyak mengkaji berkenaan dengan apa makna al-'asr sebenarnya. Kalau kita melihat dalam Quran terjemah, maka kita akan dapati bahwa al-'asr itu bermakna waktu, bermakna waktu, demi masa atau demi waktu. Namun yang menarik dari ayat yang pertama adalah bagaimana Allah menggunakan huruf wa di sini, menggunakan huruf wa. Dalam bahasa Arab, huruf wa juga berfungsi selain sebagai kata hubung, juga berfungsi sebagai huruful qasam, huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada mungkin kita sering mendengar orang mengucapkan wallahi, tallahi, billahi. 3 huruf ini ada waw, ada ta, ada dengan ba, adalah mengandung makna yang sama, yang maksudnya adalah bersumpah. Wal 'asri, maka di sini Allah mengatakan demi masa. Yang perlu kita fahami, mengapa Allah sampai bersumpah menggunakan makhluknya, ini bukan berarti makhluk ini lebih kuat daripada Allah ya, na'udzubillah min dzalik. Namun maksudnya adalah ketika Allah bersumpah kemudian menyandarkan sumpahnya dengan makhluk yang ia ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan, itu maksudnya bahwa makhluk tersebut memiliki peran yang sangat penting, memiliki sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, memiliki nilai-nilai yang luar biasa untuk kita renungi dan perhatikan betul-betul. Maka sampai ayat pertama ini kita sudah mengetahui bahwa maksud dari wa adalah wa qasam, yang maksudnya demi masa, yang maksudnya lagi Allah bersumpah menggunakan waktu. Waktu inilah menjadi nilai atau menjadi sesuatu yang sangat penting yang dimiliki oleh manusia. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Inna juga kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang lalu, maknanya adalah takkid, ya, memastikan atau menguatkan bahwa sesungguhnya manusia, seluruh manusia lafi, ditambah ya, ada inna, ada lam. Ada inna taukid dan juga lam taukid. Inna sesungguhnya manusia, la sungguh lagi, ada 2 sungguh, fi berada di dalam khusr. Khusr para ulama menerjemahkannya sebagai kerugian atau halak atau celaka. Celaka. Jadi seluruh manusia tanpa terkecuali itu berada dalam keadaan yang celaka. Celaka dalam artian celaka harta, celaka dirinya, celaka keluarganya, celaka pekerjaannya, celaka kehidupannya, gaya hidupnya, dan semuanya. Semuanya celaka. Nah, di sini pada ayat yang kedua, mungkin kita bisa sedikit cocok logi kenapa Allah menggunakan atau bersumpah menggunakan waktu. Lalu di saat yang sama Allah tambahkan dengan fakta bahwa seluruh manusia di muka bumi ini dari zaman dahulu sampai nanti akhir zaman berada di dalam kerugian, berada dalam sesuatu yang celaka. Apa maksud celaka di sini? Ya, kita tentu sudah banyak sekali mendengar ada 2 nikmat ya. Ni'matani maghbun
fihi ma katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat sebagaimana diriwayatkan atau disampaikan dari Ibnu Abbas bahwa ada dua nikmat yang sering sekali dilalaikan, maghbun, dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama adalah an-ni'matus shihah, nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Jelas sekali dari hadis ini saja kita sudah bisa menerjemahkan ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, karena celaka, rugi karena banyak manusia yang tidak dapat menggunakan atau tidak dapat memanfaatkan, tidak dapat mensyukuri dua nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Illal ladzina amanu. Di sini ada illa, istisna ya, untuk pengecualian. Jadi ketika ayat kedua membahas tentang bahwa seluruh manusia itu celaka, maka di ayat ketiga ada pengecualian yang Allah sampaikan. Yaitu siapa orang-orang yang dikecualikan? Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Berikutnya adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang orang-orang beriman tersebut melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Wa tawasau bil haqqi, dan juga menasehati sesama muslim, sesama manusia dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga saling menasehati dalam hal kesabaran. Yang dimaksud dengan tawasau bil haqq menurut tafsir yang kita kutip dari Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawasau bil haqq adalah ada'ut ta'ah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa tarakal mahruma, dan meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Berarti yang pertama, kriteria orang-orang yang tidak rugi berdasarkan surat Al-Asr adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sempurna imannya. Kemudian ditambah lagi yaitu orang-orang yang wa'amilus shalihat, mengerjakan amal-amal baik, amal-amal yang bijak, amal-amal yang kebajikan gitu ya. Ditambah dengan watawasau bil haqqi, yaitu orang-orang yang ada ta'ah, melaksanakan ketaatan, wa tarakal mahrumat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, dan juga apa? Watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati dalam hal-hal kesabaran, yang mana kesabaran ini erat kaitannya berkenaan dengan nasaib atau musibah-musibah, dan juga al-aqdar atau ketetapan-ketetapan Allah yang menguji keimanan kita dan kesabaran kita. Maka dari surat yang luar biasa ini, meskipun pendek hanya 3 ayat namun kandungan luar biasa, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan besar bahwa seluruh manusia, siapapun tanpa terkecuali, entah itu orang-orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berada di dalam kerugian. Kecuali, di situ ada kecuali, yaitu orang-orang yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasul, orang-orang yang lengkap iman rukun imannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang wa'amilus shalihat, orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang baik, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang-orang yang senantiasa mencoba istiqomah untuk melaksanakan hal-hal kebajikan. Lalu yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu mereka orang-orang mukmin yang saling menasihat-nasihati dalam hal al-haq, yang betul, kebajikan, kebaikan, kebenaran. Namun maksudnya sini para ulama menjelaskan al-haq di sini adalah ada ta'ah, jadi saling menasihati, memotivasi dalam untuk melaksanakan hal-hal ketaatan, kemudian watarkul mahrumat, dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian watawasau bis sabr, yaitu juga saling menasihati untuk sabar. Sabar dalam hal apa? Para ulama menjelaskan yaitu sabar yang berkenaan dengan al-masaib atau musibah-musibah yang menimpa kita, menimpa manusia. Kemudian yang kedua adalah al-aqdar, yaitu takdir-takdir yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Ala kulli hal, berkenaan dengan surat ini sudah banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, khususnya bagaimana Allah bersumpah, kemudian sumpah itu disandarkan dengan makhluknya, kemudian sebuah fakta menarik bahwa seluruh manusia ternyata berada dalam kerugian, tanpa terkecuali siapapun dia, dari zaman manapun dia lahir sampai zaman dia dimanapun dia meninggal, semuanya berada dalam keadaan yang merugi, kecuali adalah orang-orang yang Allah sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian melaksanakan amal-amal baik dan terpuji, saling menasihati dalam hal-hal taat dan meninggalkan maksiat, dan juga saling menasihati kesabaran berkenaan dengan musibah-musibah ataupun takdir-takdir yang tidak menyenangkan.
Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, ibrah dan juga faidah ya dalam surat Al-Asr ini, meskipun hanya terdiri dari 3 ayat saja, namun ternyata memiliki kandungan ataupun renungan-renungan yang luar biasa penting bagi kita semua, khususnya bagaimana 2 nikmat yang seringkali kita lalai, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita dapat diselamatkan oleh Allah dan dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak merugi, tidak celaka dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan kita dapat berlanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.